Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan. Dituntut seumur hidup, Sambo diberi hakim kesempatan untuk ungkap bukti tambahan pekan depan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang memimpin persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat memberikan waktu bagi Verdi Sambo dan kuasa hukumnya untuk menyampaikan sejumlah bukti dan nota pembelaan atau pleidoy dalam sidang lanjutan pekan depan. Hakim Wahyu memberikan kesempatan itu kepada Sambo dan tim kuasa hukumnya setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 17 Januari hari ini. Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum. Oke, kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian. Ya, sekaligus kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktian. Hakim Wahyu mengatakan dia memberikan waktu 1 pekan kepada Sambo dan tim penasihat hukum untuk menyusun nota pembelaan dan menjelaskan bukti-bukti tambahan dalam persidangan lanjutan yang direncanakan pada Selasa 24 Januari mendatang. Arman pun sepakat dengan usulan Hakim Wahyu. Setelah itu, Hakim Wahyu meminta kesediaan Jaksa Penuntut Umum untuk memulai sidang lanjutan pada Selasa pekan depan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan penjara seumur hidup kepada Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Jaksa menganggap Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer yakni pasal 30 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, dalam tuntutan itu jaksa juga menganggap Verdi Sambo terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni pasal 49 Junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa juga memaparkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Verdi Sambo dalam tuntutan. Pertama, perbuatan Verdi Sambo mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Kedua, Verdi Sambo berbelit dan tidak mengakui perbuatan dalam memberikan keterangan di persidangan. Ketiga, perbuatan Verdi Sambo menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Keempat, perbuatan Verdi Sambo tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Kelima, perbuatan Verdi Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Keenam, perbuatan Verdi Sambo telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya! Kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara
terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian. Ya, terdakwa, saudara sudah mendengar tuntutan dari penuntut umum. Silahkan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Sudah berkonsultasi? Sudah, Yang Mulia. Baik, bagaimana? Saudara atau penasihat hukum saudara yang mau berbicara? Oh, penasihat hukum. Baik, Yang Baik, Mulia. silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami berikan waktu 1 minggu kepada penasihat hukum, sebagaimana kami memberikan waktu 1 minggu kepada penuntut umum untuk menyusun tuntutan, tetapi karena pada saat yang sama kami memberikan kesempatan pada persidangan untuk Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum. Karena kemarin kan kami berikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti-bukti juga mau menjelaskan yang kemarin kami tolak. Kami berikan besok, minggu depan hari Selasa. Untuk bukti sekalian ya. Kepada penasihat hukum, sebagaimana kami janjikan pada persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan maupun pembuktiannya. Baik. Ya.